Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fajri, NRP 02511 740.047 dari kelas penyimpanan energi. Di sini saya akan menjelaskan terkait sintesis polimer konduktif sebagai bahan baku untuk perangkat penyimpan energi listrik. Secara garis besar, solusi alternatif pembuatan baterai adalah dengan menggunakan material organik berupa polimer konduktif sebagai bahan baku. Akan tetapi, polimer konduktif memiliki keterbatasan dalam hal konduktivitas yang relatif rendah, sehingga perlu dilakukan proses doping untuk meningkatkan konduktivitasnya. Maka perlu dilakukan sintesis untuk menghasilkan polimer konduktif yang merupakan perpaduan polianilina dan selulosa dengan dua metode perlakuan yang berbeda, yakni menggunakan sonik dan tanpa sonik. Sebagai introduksi, polimer konduktif ditemukan secara tidak sengaja oleh Hideki Shirakawa. Prinsip kerja polimer konduktif adalah karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada suatu rantai polimer, sehingga atom karbon mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal dan ganda secara bergantian, yang dapat mempengaruhi sifat konduktif pada polimer terkonjugasi. Polianilina merupakan salah satu polimer konduktif. Ia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, polianilin dapat disintesis secara mudah, baik dengan cara elektrokimia ataupun cara kimia. Polianilin dapat disintesis dalam jumlah banyak dengan cara relatif sederhana. Yang terakhir, reaksi redoks polianilin bersifat reversibel dan relatif stabil. Proses produksi polianilin kali ini menggunakan metode swelling dan metode sonokimia. Swelling merupakan pengembangan selula, yaitu digunakan untuk mendapatkan serat selulosa yang terregenerasi, delignifikasi selulosa, dan modifikasi selulosa pada kondisi fase reaksi homogen maupun heterogen. Pada proses ini, swelling agent akan berpenetrasi ke dalam struktur serat selulosa yang memiliki banyak ikatan silang antara struktur. Lalu untuk metode sonokimia, merupakan suatu metode sintesis material dengan menggunakan energi ultrasonik pada proses sintesisnya. Ultrasonik dalam bentuk gelombang akan ditransmisikan melalui suatu media menggunakan tekanan gelombang dari induksi gerakan vibrasi molekul yang akan menyebabkan molekul melakukan bending dan stretching struktur molekul medium dengan variasi waktu tertentu. Lalu bisa dilihat pada aspek parameternya. Yang pertama, konsentrasi terhadap frekuensi offset. Di sini terdapat dua perlakuan. Perlakuan A itu swelling dengan sonikasi dan B swelling tanpa sonikasi. Tabel pertama bisa menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi anilina sebanding dengan kenaikan frekuensi offset. Dapat diamati bahwa nilai frekuensi offset kondisi B adalah lebih optimal dibandingkan dengan kondisi A. Lalu pada parameter konsentrasi terhadap hambatan offset, nilai hambatan yang menurun dengan baik adalah pada perlakuan A, yaitu saat selulosa yang sudah di swelling mengalami protonasi oleh asam klorida. Hal ini menunjukkan nilai konduktivitas maksimum terjadi saat perlakuan A dengan konsentrasi tinggi. Sedangkan pada kondisi B yang tidak mengalami swelling dan sonikasi, memberikan hasil hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi A. Sebagai kesimpulan, pada perlakuan A, pengasaman selulosa dengan sonikasi akan membuat asam terpenetrasi pada setiap bagian selulosa. Kemudian anilina yang ditambahkan akan berinteraksi lebih baik dengan selulosa terasamkan. Polimerisasi polianilina berlangsung dengan optimal pada setiap bagian selulosa sehingga menghasilkan konduktivitas yang lebih baik. Sedangkan pada perlakuan B, tanpa pengasaman dan tanpa sonikasi menjangkau setiap bagian selulosa sehingga anilina hanya berada pada beberapa bagian selulosa yang terasamkan. Pengaruh ini hanya akan membentuk polianilina pada selulosa yang terasamkan. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan sonikasi dapat membantu molekul asam untuk terpenetrasi dengan baik pada molekul selulosa, sehingga polimerisasi anilina akan menghasilkan polianilina yang optimal dan konduktivitas yang lebih tinggi. Demikian materi polimer konduktif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.